Ini adalah keindahan Pantai Mitodaren Tulungagung, teman-teman. Jadi monggo yang pengen berpelesir ke sini, pengen main ke sini, suasana sangat menyenangkan ya. Pemandangan juga bagus dan juga ada penginapan villa-villa kecil gitu. Kalau ada acara bakar-bakar atau pesta barbeque juga bagus di sini. Pokoknya keren habis lah. Siang bagus, malam pun juga sangat romantis. Monggo yang teman-teman yang di luar Tulungagung atau punya di dalam Tulungagung, kalau pengen menikmati keindahan Mitodaren, Pantai Mitodaren, pantainya Tulungagung, silahkan monggo. Dan di sebelahnya Mitodaren nanti juga ada pantai-pantai lain seperti Pantai Gemah, itu juga ada di sebelahnya Mitodaren. Monggo teman-teman yang pengen datang silahkan. Bab 70. Mendengar kata-kata Heiyingji, semua orang yang hadir gempar. Lagi pula, di Shenzhou, status Master Feng Shui cukup tinggi. Apakah itu seorang pangeran atau bangsawan, atau pejabat tinggi, mereka semua percaya pada metafisika Feng Shui. Kalau tidak, Kaisar kuno tidak akan ingin membangun ibu kota di tempat naga itu berada untuk memastikan kemakmuran negara. Tentu saja, Master Feng Shui juga diklasifikasikan ke dalam tingkatan yang berbeda. Master Feng Shui rata-rata dapat mengubah nasib satu orang, Master Feng Shui tengah dapat mengubah nasib keluarga, dan Master Feng Shui teratas dapat mengubah nasib keluarga. Negara. Ya Tuhan, aku tidak menyangka barang lelang ini akan dibuka oleh Tuan Li. Luar biasa. Petik 2. Aku harus mendapatkan kembali salah satu dari 9 koleksi ini, tolong jangan merebutnya dariku. Banyak orang di sini, dan hanya 9 koleksi yang telah dibuka oleh Guru Li. Jika Anda menginginkannya, itu tergantung pada apakah Anda punya cukup uang. Petik 2. Semua orang mulai berbicara, dan masing-masing siap untuk mengambilnya. Koleksi berikutnya sedang di rumah. Namun, pada saat ini, seseorang mengajukan pertanyaan. Tuan He, mengapa hanya 9 dari 10 koleksi yang disucikan dan yang lainnya tidak? Petik 2. Heiyingji tersenyum tak berdaya dan berkata, saya juga menanyakan pertanyaan ini kepada Guru Li saat itu, tetapi Guru Li berkata bahwa koleksi itu adalah agak istimewa, dan akan menjadi tabu untuk bergerak, jadi saya tidak menguduskannya. Petik 2. Oh, karena Guru Li berkata begitu, itu pasti masuk akal. Petik 2. Seseorang menggema. Oke, kalau begitu sekarang, pelelangan dimulai. Petik 2. Heiyingji bertepuk tangan. Segera, pintu sebuah ruangan terbuka, dan seorang gadis anggun dengan congsam berjalan menuju aula dengan nampan yang dilapisi sutra emas. Mata semua orang melihat ke atas, dan mata mereka bahkan lebih tidak berkedip, siap untuk menawar. Pada saat ini, di depan orang banyak, Harvey York menoleh dan bertanya kepada Shen Qingsong, Tuan Shen, siapa Li Xuanji ini? Petik 2. Shen Qingsong memandang Harvey York dengan ekspresi aneh, dan berkata, Harvey York, apakah Anda bahkan tidak mengenal Guru Li? Petik 2. Aku tahu. Harvey York menggelengkan kepalanya. Saya telah pergi selama 7 tahun, siapa yang tahu apa yang terjadi pada Shenzhou? Terlebih lagi, 7 tahun yang lalu, dia hanyalah orang biasa yang tidak bisa lagi menjadi orang biasa, dan bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk berhubungan dengan orang-orang dan hal-hal ini. Shen Qingsong dengan cepat menjelaskan, Guru Li Xuanji terkenal sejak awal, dan metafisika Feng Shui tangan pertamanya sangat kuat. Selain itu, pemilik banyak keluarga besar di Tiongkok telah memintanya untuk memberikan cahaya kepada keluarga mereka, dan bahkan puncak piramida Shenzhou. Salah satu bos besar di masa lalu memintanya untuk mengubah peruntungannya. Semua keluarga yang dibuka oleh Guru Li selalu makmur. Adapun bos besar yang mengubah peruntungannya, dia juga terus meningkat oleh karena itu, ini melewati 10 melewati 100, reputasi Guru Li secara bertahap bergema di seluruh tanah China. Petik 2. Hei, ini tipuan. Menurut pendapat saya, saudara Harvey yang benar-benar kuat. Petik 2. Shen Veronica memutar matanya, dan mengatakan sesuatu. Veronica, jangan bicara omong kosong. Petik 2. Shen Qingsong memelototi Shen Veronica. Awalnya. Petik 2. Shen Veronica menjulurkan lidahnya. Lin Hongyu juga mengangguk dan berkata, saya juga berpikir bahwa Li Xuanji bersemangat. Lagi pula, saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya tidak percaya. Petik 2. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, metafisika Feng Shui itu nyata, tetapi berapa banyak yang dimiliki Guru Li? Anda harus membaca karyanya untuk mengetahuinya. Petik 2. Ya, Harvey York, Anda bisa mendapatkannya. Perhatikan baik-baik, jika itu benar-benar berguna, kami akan membeli 1 atau 2 kembali. Kata Shen Qingsong sambil tersenyum. Tuan Harvey, jika Anda suka, katakan saja, saya pasti akan membantu Anda membelinya, anggap saja sebagai niat kecil Lin. Lin Hongyu menepuk dadanya dan berkata. Harvey York mengangguk, mari kita lihat. Petik 2. Mu Erlene di samping menyodok Harvey York dan berkata, Harvey York, apakah kamu masih mengerti metafisika Feng Shui? Petik 2. Sedikit. Harvey York menjawab. Potong, masih berpura-pura. Petik 2.
Moerlene memutar matanya dengan apik, dan kemudian berkata, karena kamu mengerti, maka kamu harus membantuku melihat dengan baik untuk melihat apakah ada sesuatu yang cocok untuk clubhouse kami. Clubhouse. Kami sangat membutuhkan. Ubah keberuntunganmu, atau kamu harus menutup pintunya. Petik 2. Harvey York tersenyum dan berkata, jangan khawatir, sistermu, bersamaku, pintu klub ini tidak akan pernah ditutup. Petik 2. Moerlene ingin untuk mengatakan sesuatu, tapi setelah melihat energi Harvey York malam ini, dia terdiam. Pria kecil ini benar-benar memiliki daya tarik yang unik, bukan hanya karena kekuatan pribadinya, tetapi juga karena ia menarik orang-orang kuat. Mungkin dengan dia di sana, saya benar-benar tidak perlu khawatir tentang apapun. Tepat ketika Moerlene linglung, ada seruan dari kerumunan. Topas Pixiu. Tekstur topas ini halus dan lembab, dan warnanya cerah. Ini benar-benar yang terbaik di antara topas. Petik 2. Saya melihat bahwa gadis Chongsam telah mengangkat sutra emas di atas nampan. Ornamen Pixiu dibuat oleh topas muncul di depan semua orang. Pada ornamen ini terdapat 2 Pixiu, yang tersusun di kedua sisinya, dikelilingi oleh tumpah ruah seperti bintang dan bulan, dan tumpah ruah tersebut diisi dengan batangan. Postur berdiri kedua Pixiu ini juga berbeda, satu kaki kiri di depan, dan kaki kanan selalu di depan, yang sangat halus. Terlebih lagi, ornamen Pixiu ini sepertinya tertarik secara misterius, menarik perhatian hampir semua orang yang hadir. Namun, Harvey York hanya meliriknya dan kehilangan minat. Pixiu topas ini memang membuat arek pengumpulan kekayaan, tetapi metode ini terlalu sederhana. Meskipun dapat mengumpulkan uang, itu memiliki sedikit efek dan berlangsung untuk waktu yang sangat singkat. Meskipun saya hanya tahu sedikit tentang metafisika Feng Shui, formasi yang saya atur dengan santai jauh lebih kuat dari ini. Sepertinya Li Xuanji memang seperti itu. Harvey York, bagaimana dengan ornamen Pixiu ini, apakah kamu ingin berfoto? Moerlene bertanya dengan penuh semangat. Tuan Harvey, jika Anda suka, saya akan mengambil perhiasan ini sekarang. Kata Lin Hongyu. Hei, Lao Lin, biarkan aku memberikan ornamen Pixiu ini kepada Harvey York, kamu ingin memberikannya, tunggu yang berikutnya. Kata Sen Kingsong. Ini tidak bisa dilakukan. Petik 2. Lin Hongyu melambaikan tangannya, Sen tua, Anda tidak diperbolehkan merampok saya. Jika koleksi di belakang tidak bagus, maka ketulusan saya untuk meminta maaf kepada Tuan Harvey tidak akan cukup. Petik 2. Oke, Tuan Lin, Tuan Sen, jangan berkelahi. Petik 2. Harvey York berkata dengan air mata dan tawa, saya tidak mengatakan saya menginginkan koleksi ini. Tentu saja, ornamen Pixiu Gyo kuning ini seharusnya berasal dari keluarga kerajaan dinasti Han, beberapa tahun yang lalu. Jika Anda menyukainya, Anda dapat memotretnya sendiri. Sebagai koleksi. Namun, jika Anda ingin mengandalkan ornamen ini untuk menghasilkan uang, lupakan saja. Meskipun ornamen ini telah dibuka dan dipasang, efeknya terlalu lemah dan durasinya tidak lama, jadi pada dasarnya tidak berguna. Petik 2. Apa? Ornamen topas Pixiu ini dari dinasti Han. Petik 2. Moerlene memandang Harvey York dengan ekspresi terkejut, tidak mungkin, apakah kamu tidak tahu tahun topas Piao ini secara sekilas? Petik 2. Sen Kingsong tersenyum dan berkata, Harvey York, meskipun keterampilan medismu sangat kuat. Saya juga mengerti metafisika Feng Shui. Namun, arkeologi adalah pertanyaan universitas, dan saya tidak percaya bahwa ada orang yang sangat jauh dan dapat melihat waktu ketika koleksi itu digali secara sekilas. Petik 2. Bab 71 Guangong Giok Hitam. Lagi pula, sejauh yang mereka tahu, banyak objek yang digali seringkali membutuhkan banyak sumber daya manusia, material, dan keuangan untuk menentukan tahun tertentu. Jika seseorang dapat mengetahui keaslian benda-benda yang digali secara sekilas, dan bahkan tahun dari benda-benda ini secara sekilas, bukankah mungkin untuk menghasilkan banyak uang dengan pergi ke jalan antik setiap hari? Oleh karena itu, mereka secara alami tidak percaya bahwa Harvey York melihat tahun ornamen Pixiu topas ini. Tepatnya, seharusnya orang normal tidak akan mempercayainya. Namun, pada saat ini, He Yingji berkata dengan keras, semua orang, Pixiu topas ini digali pada dinasti Han dan ditahbiskan oleh Guru Li. Oleh karena itu, ornamen topas ini sekarang memiliki efek menarik dan mempertahankan kekayaan. Harga awalnya adalah 10 juta. Setiap kali, kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 juta. Petik 2. Suara itu jatuh. Semua orang yang hadir bermata merah, dan mereka semua mulai menawar. 15 juta. Petik 2. 20 juta. Petik 2. 30 juta. Petik 2. Ketika semua orang berteriak, harganya terus naik, dan segera mencapai 60 juta. Lagi pula, semua orang yang bisa diundang ke sini bukanlah master yang kekurangan uang. Terlebih lagi, jika itu hanya ornamen biasa, semua orang tidak akan menawar terlalu keras. Tetapi sekarang saya mengetahui bahwa ornamen ini dibuka oleh Guru Li, artinya berbeda. Sama seperti semua orang berteriak dan berteriak, posisi tertentu di depan orang banyak sangat sunyi. Lin Hongyu, Sen Guohua, Sen Kingsong, Moerlene, dan Sen Veronica menatap Harvey York dengan mata tercengang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Harvey York, kamu tahu arkeologi. Petik 2. Moerlene menelan ludah, menatap Harvey seolah melihat dewa. Bukankah aku sudah mengatakannya, aku mengerti sedikit. Petik 2. Harvey merentangkan tangannya dan menjawab. Ini bukan kebetulan, kan? Petik 2.
Shen Gohua menggaruk kepalanya, masih sedikit tidak percaya. Lin Hongyu dan Shen Qingsong juga sedikit tidak yakin, berpikir bahwa Harvey York telah menebaknya secara kebetulan. Harvey hanya tersenyum dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Faktanya, Harvey benar-benar hanya tahu sedikit tentang arkeologi. Alasan mengapa dia dapat melihat tahun dari ornamen Huang Yu Pixiu secara sekilas adalah karena dia telah membaca semua buku kuno dan klasik Shenzhou ketika dia berkultivasi dengan tuannya. Kedua, itu karena dia mempelajari keterampilan bela diri magis yang disebut mengamati mata langit dari tuannya. Sederhananya, Harvey dapat melihat melalui esensi hal-hal dengan mengalirkan energi sejatinya ke matanya. Kemudian melalui ilmu yang telah saya pelajari, secara alami saya dapat mengetahui saat-saat penggalian beberapa peninggalan budaya. Tentu saja, ketika Harvey York berlatih, melihat langit itu juga untuk pertarungan yang sebenarnya. Bagaimanapun, keterampilan bela diri, melihat langit cukup kuat setelah dikultivasikan ke belakang. Tidak peduli seberapa cepat musuh bergerak, itu akan melambat berkali-kali di bawah, menonton langit. Apalagi menurut sang master, seni bela diri ini bahkan bisa digunakan untuk memprediksi langkah musuh selanjutnya. Namun, Harvey York kemudian mengembangkan kembali seni bela diri ini, memungkinkannya memiliki lebih banyak fungsi, seperti teknologi medis. Setelah beberapa saat, ornamen Pixiu Topas ini akhirnya difoto oleh Li Deyu seharga 80 juta. Selamat kepada Presiden Li karena telah mendapatkan bayinya. Petik 2. Saya berharap Presiden Li mendapat banyak keberuntungan. Petik 2. Semua orang mulai memberi selamat. Haha, terima kasih atas berkahmu. Petik 2. Li Deyu memerah, bangga dengan angin musim semi, dan memandang Harvey York dengan provokatif. Harvey York menggelengkan kepalanya dengan geli, dan berkata, hiasan ini bernilai hingga 50 juta, tetapi orang ini berpikir dia telah menghasilkan lebih dari 30 juta, yang benar-benar lucu. Petik 2. Haha, Presiden Li kaya, biarkan dia menghasilkan lebih banyak. Uang. Tidak apa-apa untuk melakukan amal, kata Shen Qingsong sambil tersenyum. Yah, masuk akal. Petik 2. Harvey York mengangguk. Lin Hongyu dan yang lainnya memandang Li Deyu dan tidak bisa menahan tawa. Melihat Lin Hongyu dan yang lainnya menertawakannya, Li Deyu langsung bingung, tidak tahu apa yang ditertawakan orang-orang ini. Seiring berjalannya waktu, koleksi yang telah dibuka oleh Guru Li terangkat. Ada cermin gosip untuk mengusir roh jahat, ornamen dengan naga ganda bermain manik-manik, ornamen dengan katak emas, mutiara malam kerajaan dan sebagainya. Setiap koleksi memiliki sejarah panjang, dan Guru Li telah membukanya, dan nilainya berlipat ganda pada basis aslinya. Selama periode ini, Lin Hongyu dan Shen Qingsong juga memotret koleksi. Setelah mereka mengambilnya, mereka ingin memberikannya kepada Harvey York, tetapi Harvey York tidak menginginkannya. Ini juga membuat Lin Hongyu dan Shen Qingsong sangat tidak berdaya. Sekarang, mereka telah menganggap Harvey York sebagai dewa. Mengetahui keterampilan medis, seni bela diri kuno, metafisika feng shui, dan arkeologi. Mereka benar-benar curiga, apa yang ada di timur dan barat yang tidak mereka pahami. Namun, justru karena inilah mereka lebih bertekad untuk mencari persahabatan satu sama lain. Karakter menakutkan seperti ini hanya bisa menjadi teman, tidak tersinggung, apalagi musuh. Harvey York, hanya ada 10 koleksi dalam pelelangan hari ini. Sekarang 6 dari mereka telah dilelang, dan hanya ada 4 yang tersisa. Apakah kamu tidak menyukai satupun dari mereka? Petik 2. Mu Erlene sedikit cemas. Harvey York mengangkat bahu dan berkata, saudarimu, saya benar-benar tidak suka koleksi ini. Jika tidak berhasil, saya akan meluangkan waktu untuk pergi ke jalan antik untuk membantu Anda menemukan harta karun, dan kemudian saya akan menguduskannya. Sendiri, bagaimana? Petik 2. Bisakah kamu melakukannya? Mu Erlene cemberut dan berkata. Harvey York tersenyum cerah, jangan khawatir, tuan muda, saya bisa melakukan apa saja. Petik 2. Potong, narsisis. Petik 2. Mudiger memutar matanya, tetapi pihak lain curiga di dalam hatinya. Segera, 1 jam telah berlalu, dan ke-9 koleksi telah dilelang. He Yingji berdiri di depan, tertawa keras, dan berkata dengan keras, terima kasih telah datang ke pelelangan ini dan memberikan kontribusi untuk amal. Sekarang, kami akan mempersembahkan koleksi ke-10. Koleksi ke-10 ini digali di dinasti Song, meskipun belum sudah dibuka oleh Guru Li, masih koleksi yang bagus. Baiklah, kalau begitu tolong tunjukkan koleksi ke-10 sekarang. Petik 2. Suara itu jatuh. Saya melihat bahwa 2 orang kuat datang membawa sebuah benda besar yang ditutupi dengan sutra emas. Setelah 2 pria kuat itu meletakkan benda itu di tanah, mereka membuka sutra emas itu. Desir-desir. Segera, mata semua orang menoleh untuk melihat. Awalnya, semua orang sangat senang ketika mereka melihat 2 pria kuat memindahkan benda besar ini. Namun, setelah melihatnya dengan jelas, mereka semua kehilangan minat. Ini adalah patung Guan Gong dengan tinggi lebih dari 80 cm, memegang pisau besar dan membuka matanya sedikit, dan seluruh tubuhnya terbuat dari batu giok hitam. Hanya saja kualitas batu gioknya terlalu buruk dan pengerjaannya terlalu kasar, seperti barang di tanah, sulit bagi orang untuk tertarik. Melihat semua orang tampaknya kurang tertarik, He Yingji tersenyum canggung dan berkata, semuanya, meskipun patung Guan Gong ini belum dibuka oleh Guru Li, dan kualitas batu gioknya rata-rata, Guan Gong adalah dewa bela diri. Seni, dan maknanya masih sangat bagus. Oleh karena itu, semuanya.
Jika Anda mengundang patung Guan Gong ini kembali, mungkin dapat menarik kekayaan, mengendalikan rumah, mengusir roh jahat, dan menghancurkan roh jahat. Petik 2. Tuan dia, semua orang tahu itu di hatimu, jangan banyak bicara sekarang, menawar langsung. Petik 2. Artinya, patung Guan Gong yang saya minta di rumah digali di dinasti Wei dan Jin, dan saya juga secara khusus diundang seorang guru Buddhis untuk membukanya, yang jauh lebih tinggi dari nilai ini. Petik 2. Tuan He, menawarkan harga yang sesuai. Yah, selama harganya tepat, saya dengan enggan akan mengundang Tuan Guan kedua ini kembali, dan itu bisa dianggap sebagai amal. Petik 2. Semua orang berteriak, tampaknya ingin mengakhiri pelelangan dengan cepat. He Yingji tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi berkata dengan keras, patung Guan Gong giok hitam dinasti Song sekarang sedang dijual. Harga dasarnya adalah 5 juta, dan harganya tidak boleh kurang dari 500. 000 setiap kali. Petik 2. 5 juta. Petik 2. Teriak seseorang. 5,5 juta. Petik 2. 6 juta. Petik 2. 6,5 juta. Petik 2. Meskipun banyak orang menawar, harganya naik sangat lambat, dan semuanya 500.000. Karena itu, semua orang tidak tertarik dengan patung Guan Gong ini, dan kenaikan harga hanya untuk memberi wajah He Yingji. Dalam beberapa menit, harganya mencapai 7 juta, dan tidak ada yang menawar. Di hati semua orang, patung Guan Gong ini bernilai hingga 1 juta, dan sekarang menjadi 7 juta, yang sudah merupakan harga setinggi langit. Lagi pula, banyak bos yang hadir membawa ahli, jadi semua orang tahu harganya. Adakah yang menaikkan harganya? Petik 2. He Yingji bertanya dengan keras. Tidak ada yang menjawab di bawah. He Yingji melirik semua orang, dan kemudian berkata, karena tidak ada yang akan terus menaikkan harga, maka patung giok hitam Guan Gong ini dimiliki oleh Tuan Zeng. Petik 2. 10 juta. Petik 2. Sebelum He Yingji selesai berbicara, sebuah suara yang kuat bergema di seluruh aula. Si idiot mana yang masih menawar? Petik 2. 7 juta sudah merupakan harga setinggi langit, dan jika dijumlahkan, berapa uang orang bodoh itu? Petik 2. Aku ingin melihat siapa si idiot ini. Semua orang melihat gengsi, dan menemukan bahwa orang yang meminta harga adalah Harvey York. Puci. Petik 2. Hahaha. Petik 2. Dalam sekejap, dengan Li Deyu, Sun Zhenbiao dan yang lainnya di kepala, hampir semua penonton tertawa terbahak-bahak. Bab 72 Harta Karun yang tak tertandingi. Tawa semua orang mengungkapkan ejekan yang tak ada habisnya, dan memandang Harvey York seperti melihat orang bodoh. Anak ini terlalu bodoh. Pada saat ini, dia bahkan menaikkan harganya, dan dia menambahkannya menjadi 10 juta sekaligus. Petik 2. Hei, keluarga Lin dan keluarga Sen mendukung mereka, jadi mereka punya banyak uang. Omong-omong, seseorang membayar tagihan, kan? Petik 2. Itu benar-benar bodoh, bahkan jika itu amal, tidak seperti ini, uang siapa yang datang dari angin. Petik 2. Banyak orang mencibir, mengejek, dan memandang Harvey York dengan hal yang sama. Mata konyol. Sama. Mu Erlene, Lin Hongyu, Sen Gohua, Sen Kingsong dan Sen Veronica juga tercengang. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Harvey York, yang telah lama terdiam, mengajukan tawaran pada menit terakhir. Tapi intinya, teriakan ini langsung membuat orang tertawa terbahak-bahak. Mu Erlene menarik Harvey York dan berkata dengan cemas, Harvey York, kamu gila, apa yang kamu bicarakan? Bahkan jika saya tidak tahu banyak tentang barang antik, saya dapat melihat bahwa patung giok hitam Guan Gong ini tidak berharga. Petik 2. Itu benar, Tuan Harvey. Petik 2. Lin Hongyu juga berkeringat dengan cemas, Tuan Harvey, jika patung Guan Gong ini dibuat oleh batu giok hitam kaisar, itu akan sangat berharga. Namun, orang yang membuat patung Guan ini Gong sangat berharga. Giok hitam terlalu biasa, tidak sebagus batu giok hitam biasa. Pengerjaannya kasar, warnanya kusam, permukaannya tidak bulat dan halus, dan tidak ada spiritualitas. Sen Kingsong juga sangat bingung. Harvey York, apakah kamu tidak tahu arkeologi? Kamu seharusnya dapat melihat bahwa Guan Gong giok hitam ini terlihat seperti produk di bawah standar. Harvey. Sun, jika kamu benar-benar menyukai patung Guan Erie, aku bagaimana kalau mengirim seseorang untuk mengumpulkan yang lebih baik? Satu untukmu dalam beberapa hari. Petik 2. Kakak Harvey, aku akan membantumu memperhatikan juga. Petik 2. Sen Veronica juga menjawab. Namun, Harvey York menggelengkan kepalanya dan menatap patung giok hitam Guan Gong di depan aula, matanya berbinar, tidak perlu, aku ingin patung Guan Gong ini. Petik 2. Kenapa? Petik 2. Mu Erlene mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Harvey York melirik kening Harvey York, aku tidak demam. Petik 2. Harvey York menarik tangan Mu Erlene dengan tidak percaya, dan berkata dengan tegas, hanya ada satu Guan Erie di dunia ini, yang setia dan berani. Ada banyak patung Erie Guan, tapi patung Erie Guan itu tidak bisa dibandingkan dengan yang ini. Oleh karena itu, patung Erie Guan ini unik, dan bahkan bisa dikatakan sebagai inkarnasi Erie Guan. Petik 2. Harvey York alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena ketika dia melihat patung Guan Gong ini untuk pertama kalinya dengan mata mengawasi, dia merasakan energi spiritual yang kuat dan semangat heroik yang lemah, dan seluruh orang tertarik padanya. Oleh karena itu, patung Guan Gong ini jelas merupakan harta karun, tidak biasa seperti yang terlihat di permukaan. Luar biasa, bodoh. Jika patung Guan Gong ini benar-benar harta karun, bagaimana mungkin keluarga He tidak menemukannya? Mereka para ahli dan master tidak menemukan harta ini, tetapi Anda menemukannya.
Ini benar-benar lucu. Petik 2. Nak, jangan membuat alasan untuk kebodohan Anda. Semakin Anda menjelaskan, semakin bodoh Anda tampak. Patung giok hitam Guanggong ini jelas merupakan barang paralel, bukan harta karun. Petik 2. Beberapa ahli dan profesor yang dekat dengan Harvey York semuanya mengejek ketidaktahuan dan kebodohan Harvey. Harvey York tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi memandang He Yingji dan berkata, Tuan He, apakah ada yang masih menaikkan harga? Jika tidak ada yang menaikkan harga, maka patung Guanggong ini adalah milikku sekarang. Petik 2. He Yingji menatap Harvey York tanpa berkata-kata, dan berkata, Nak, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Patung giok hitam Guanggong ini memang bukan harta karun. Mungkin patung Guanggong ini digali selama dinasti Song, tetapi karena pengerjaan kasar, patung giok itu bukan harta karun. Kualitasnya terlalu buruk, jadi itu tidak bernilai banyak. Demi persahabatan baik Anda dengan Lao Lin dan Lao Shen, saya mengizinkan Anda untuk kembali sekali dan berpura-pura tidak melakukannya. Tidak menanyakan harganya sekarang, bagaimana dengan itu? Petik 2. He Yingji baru saja selesai berbicara, Li Deyu melompat keluar dan berkata, Hei, Tuan He, ini tidak bisa dilakukan. Bukankah pelelangannya berantakan? Petik 2. Presiden Li benar, karena Tuan Harvey telah berteriak jika Anda membayar harganya, Anda pasti tidak akan menyesalinya, ini juga untuk keadilan dan keadilan pelelangan. Petik 2. Sun Zhenbiao juga menganggap serius hukuman itu. Benar, bukan 10 juta. Apakah kamu takut Harvey Huichang tidak mampu membayar uangnya? Petik 2. Cao Tianhu juga berkata dengan bercanda. Kamu tidak bisa kembali, sama sekali tidak bisa kembali. Petik 2. Ya, jika Tuan He sengaja memihak anak ini, itu akan tidak adil bagi orang lain, dan aku khawatir itu akan mendinginkan hati semua orang. Petik 2. Yang lain dipimpin oleh Li Deyu dan Sun Zhenbiao juga mereka semua bergabung. Oleh karena itu, mereka sudah memiliki dendam dengan Harvey York, dan sekarang mereka secara alami ingin melihat Harvey York mempermalukan dirinya sendiri. He Yingji menghela nafas dan berkata, wah, karena semua orang tidak setuju, saya hanya bisa menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Petik 2. Harvey York menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Tuan He, Anda tidak perlu membuat pengecualian untuk saya, karena aku tidak pernah berpikir untuk mengulanginya. Petik 2. Melihat Harvey York berkata begitu, He Yingji tidak mengatakan apa-apa lagi. Lin Hongyu dan Shen Qingsong juga tidak berdaya. Namun, setelah memikirkannya, selama Harvey York bahagia, bagaimana jika 10 juta yuan itu sia-sia? Setelah itu, He Yingji melirik semua orang yang hadir dan berkata, Tuan Harvey menawar 10 juta untuk patung giok hitam Guanggong, apakah ada yang masih menaikkan harganya? Petik 2. He Yingji menunggu sebentar. Melihat masih belum ada yang menawar, dia berkata dengan keras, malam ini, koleksi ke-10, patung Guanggong giok hitam, difoto oleh Tuan Harvey dengan harga 10 juta. Mari kita ucapkan selamat dia. Petik 2. Kata kemudian, He Yingji memimpin dalam bertepuk tangan. Selamat kepada Tuan Harvey atas harta karun itu. Petik 2. Tuan Harvey sangat pandai dalam membedakan harta. Sungguh menakjubkan. Petik 2. Tuan Harvey, di masa depan, Anda dapat mengajari kami untuk mengidentifikasi harta dan membuat kami kaya, hahaha. Petik 2. Li Deyu dia tertawa dan bertepuk tangan dengan Sun Zhenbiao dan yang lainnya, dan dia akhirnya menghela nafas lega. Setelah itu, He Yingji meremas tangannya dan berkata dengan keras, terima kasih semua telah berpartisipasi dalam lelang amal. Malam ini, semua sumbangan dari 10 koleksi yang dilelang malam ini akan disumbangkan oleh keluarga He kami ke panti asuhan besar di Tiongkok. Akhirnya, He mau sekali lagi berterima kasih kepada semua orang atas cinta mereka. Malam ini, lelang amal ini telah berakhir dengan sukses. Semua bertepuk tangan. Kemudian, saat semua orang hendak pergi, Harvey York berjalan ke patung Guanggong giok hitam di depan aula. Dia memandang semua orang, tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru untuk pergi. Apakah kamu tidak ingin melihat harta yang tiada taranya? Petik 2. Harta yang tiada taranya. Petik 2. Apa yang ingin kamu lakukan? Petik 2. Semua orang awalnya berencana untuk pergi, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Harvey York, dia berhenti lagi. Morlene menepuk dahinya yang halus dengan sakit kepala, apalagi yang ingin dilakukan anak ini. Apakah tidak ada cukup lelucon malam ini? Petik 2. Bab 73 Jiwa Pahlawan Martial Sein. Lin Hongyu dan Shen Qingsong juga memandang Harvey York dengan ekspresi bingung, tidak tahu apa yang dimaksud Harvey York. Harta tak tertandingi apa, dari mana harta tak tertandingi itu berasal? He Yingji memandang Harvey York dengan wajah bingung, wah, 10 item dari koleksi malam ini telah diambil, dan tidak ada koleksi yang bisa dibawa keluar di manor ini. Di mana harta tak tertandingi yang kamu bicarakan? Itu ada di langit, tepat di depanmu. Petik 2. Harvey York tersenyum ringan dan menunjuk ke patung giok hitam Guanggong di sebelahnya. Begitu kata ini keluar, kerumunan tertawa lagi. Oke, Presiden Harvey, jangan sombong, oke. Petik 2. Anda meminta semua orang untuk tetap tinggal hanya untuk melihat produk cacat ini, bukankah ini membuang-buang waktu semua orang? Petik 2. Yaitu, hanya bermain piano dan berjalan pergi. Ini sudah berakhir. Petik 2. Semua orang berkata dengan tidak senang, dan beberapa bahkan siap untuk pergi. Namun, Harvey York tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan dan menepuk bagian atas kepala patung giok hitam Guanggong di sebelahnya. Bang!
Sebuah telapak tangan jatuh, dan terdengar suara keras. Detik berikutnya, hanya suara, kel 1K, yang terdengar. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Apakah kita tinggal di sini hanya untuk melihat bagaimana dia menghancurkan patung giok hitam Guanggong? Giok hitam setebal 10 cm jatuh dari patung Guanggong. Di bawah iluminasi cahaya, cahaya merah darah melintas dari patung Guanggong. Ah, patung Guanggong ini sebenarnya memiliki batu giok darah di dalamnya. Petik 2. Seorang lelaki tua dengan kacamata presbiopik dan pelipis abu-abu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Blood Jade. Benarkah? Apakah itu benar-benar Blood Jade? Petik 2. Apakah itu keahlian legendaris dari Jade yang dibungkus dengan Jade? Petik 2. Tidak salah, itu pasti Jade yang dibungkus dengan Jade. Petik 2. Untuk sesaat, banyak orang bergegas, ingin melihat lebih jelas. Mereka yang akan pergi juga berlari setelah mendengar seruan itu. Tidak mungkin. Bukankah patung Guanggong ini terbuat dari batu giok hitam, mengapa ada batu giok darah di dalamnya? Petik 2. Li Deyu tercengang, tidak bisa mempercayai fakta ini. Sun Zhenbiao, Cao Tianhu dan yang lainnya juga menggosok mata mereka dengan penuh semangat, mengira mereka terpesona. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka tidak mempercayainya, semua yang mereka lihat adalah kebenaran. Saat batu giok hitam jatuh, area batu giok darah yang terbuka menjadi lebih besar dan lebih besar. Hanya dari batu giok darah yang telah terpapar saat ini, Anda dapat melihat seberapa bagus kualitas batu giok dari batu giok darah ini. Giok darah ini halus dan halus, transparan dan murni, sangat hangat, bisa disebut yang terbaik, dan pasti bernilai banyak uang. Mereka masih mengejek Harvey York sekarang, mengatakan bahwa mereka bodoh dan idiot, tetapi bagaimana mereka tahu bahwa tamparan di wajah datang begitu cepat? Terutama He Yingji, yang berdiri di sebelah Harvey York, benar-benar bodoh. Anda harus tahu bahwa setelah dia mengumpulkan koleksi ini, dia mengirim banyak ahli dan profesor untuk mempelajarinya dan memperkirakan nilainya. Tanpa diduga, patung giok hitam Guanggong yang paling mencolok ini sebenarnya adalah harta karun. Mu Erlene, Lin Hongyu, Shen Gohua, Shen Qingsong, dan Shen Veronica semuanya lamban. Shen Qingsong menepuk pahanya dengan penuh semangat, oh, aku akan mengatakannya saja. Tuan Harvey adalah orang yang aneh, bagaimana mungkin dia salah? Petik 2. Shen Veronica tidak bisa menahan untuk memutar matanya, ayah, kamu tidak mengatakannya. Itu barusan. Petik 2. Hehe, aku hanya orang awam, jadi tentu saja aku akan salah paham. Shen Qingsong tertawa datar. Guanggong giok darah. Guanggong giok darah. Petik 2. Ini terlalu realistis, ini seperti inkarnasi guru Guan kedua. Petik 2. Pada saat ini, seruan pecah dari kerumunan lagi. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa batu giok hitam kasar pada patung Guanggong semuanya telah jatuh, memperlihatkan seluruh bagian dari batu giok darah berkualitas tinggi dengan warna cerah, hangat dan halus. Selain itu, seluruh bagian dari batu giok darah ini juga diukir menjadi patung Guanggong. Meskipun patung Guanggong ini tingginya hanya 50 cm, ukirannya sangat halus, hidup, dan telah mengukir pesona Guanggong. Hei! Petik 2. Semua orang yang hadir terengah-engah menghirup udara dingin, dan merasa sangat kagum, dan rasanya seolah-olah jiwa mereka telah diserap. Lampu di langit-langit menghantam patung giok darah Guanggong, memproyeksikan gambar Guan Erye sepanjang 9 kaki, megah dan heroik. Seolah-olah Tuan Guan kedua yang asli masih hidup. Untuk sementara waktu, semua orang bahkan mendengar kuda emas dan kuda besi dalam keadaan kesurupan, dan suara genderang perang dipukul, seolah-olah mereka langsung dibawa ke medan perang kuno dari periode 3 kerajaan. Guru kedua Guan telah bermanifestasi. Tuan Guan kedua telah bermanifestasi. Petik 2. Pria tua dengan presbiopia tiba-tiba menangis, berlutut langsung di tanah, dan terus bersujud dan menyembah. Orang lain yang hadir juga ketakutan oleh semangat kepahlawanan yang diperlihatkan oleh citra Tuan kedua Guan, dan mereka semua berlutut dan bersujud. Semua orang hanya merasakan suara genderang perang, tapal kuda, pertarungan, dan suara Jin Ge bertarung selama beberapa menit sebelum perlahan menghilang. Pada saat gambar guru kedua Guan benar-benar menghilang, semua orang yang hadir berdiri, terengah-engah, dan punggung mereka sudah basah oleh keringat. Ini, apa yang terjadi di sini? Dalam beberapa menit barusan, saya merasa seperti Tuan kedua Guan berdiri di depan saya, dan saya merasa seperti berada di medan perang kuno, seperti mimpi. Seseorang berkata, orang tua yang memakai kacamata presbiopia menelan tenggorokannya dan berkata, saya pernah membaca sebuah cerita di sebuah buku kuno. Menurut buku kuno, Guan Erye dikalahkan di Meicheng dan meninggal di suatu tempat di Kabupaten Linju. Pada saat itu, dikatakan bahwa darah Guan Erye menodai bumi dan menembus ke dalam tanah. Kemudian, seseorang menggali batu giok darah besar di tempat itu, dan batu giok ini adalah batu giok yang sama yang dikubur oleh Guan Erye. Darahnya diwarnai merah. Dikabarkan bahwa ini sepotong giok. Darah telah meninggalkan jejak jiwa kepahlawanan Guan Erye, dan dengan aura, itu benar-benar dapat menghilangkan bencana, mengendalikan rumah, mengusir roh jahat, mengumpulkan kekayaan, mendapatkan kedamaian, dan keberuntungan hidup. Dikirim ke istana, dan pengrajin terampil menciptakan sosok 50 cm dari Guan Erye dan tokoh lainnya, yang telah dijaga di istana berbagai dinasti. Ketika saya melihat cerita itu, saya pikir itu dibuat oleh orang dahulu, tapi saya baru tahu hari ini bahwa patung giok darah Guanggong benar-benar ada. Terus terang, patung giok darah Guanggong ini tidak bisa lagi diukur nilainya, itu adalah harta yang sangat berharga. Petik 2.
Keras, dia tapi itu jelas diperkenalkan ke telinga semua orang. Sangat berharga. Ini benar-benar tak ternilai. Giok darah yang diwarnai merah oleh darah Tuan Kedua Guan, bahkan meninggalkan jiwa heroik Tuan Kedua Guan, ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pentahbisan Tuan Feng Shui. Untuk bisa mendapatkan patung giok darah Guan Gong ini tidak diragukan lagi sama dengan mengundang Tuan Kedua Guan yang sebenarnya. Untuk sesaat, napas semua orang menjadi cepat, dan ketika mereka melihat patung Guan Gong giok darah, mata mereka bahkan lebih berapi-api. Bab 74 Puncak Gunung Es. Mu Erlene tercengang dan hendak tertawa terbahak-bahak. Dia awalnya berencana untuk mengambil kesempatan malam ini dan membeli koleksi barang untuk pulang. Tetapi siapa yang tahu bahwa Harvey York telah memberi dirinya kejutan besar. Jika Anda meletakkan patung giok berdarah Guan Gong ini di clubhouse, itu pasti akan dapat menenangkan kuartet Xiao Xiao. Harvey benar-benar pria dunia. Petik 2. Lin Hongyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tuan Harvey memiliki kemampuan menembus langit, dan dia memiliki hubungan dengan Tuan Kedua Guan. Dia pasti akan terbang ke langit di masa depan. Petik 2. Shen Gohua juga kagum. Shen Veronica menatap Harvey York dengan saksama, matanya mengembara, dan Harvey York menjadi semakin penasaran. Di keramaian, Qin Hongye, yang mengenakan gaun merah, juga mengangkat sudut mulutnya, mengungkapkan senyum yang menghangatkan hati, dan berbisik pelan, pria yang menarik. Petik 2. Beberapa bawahan Qin Hongye juga terkejut. Lagi pula, dalam kesan mereka, pemilik paviliun tampaknya jarang tertawa. Adapun Li Deyu, Sun Zhenbiao dan yang lainnya, semuanya memerah karena marah, merasa bahwa harta karun yang telah mereka habiskan puluhan juta untuk difoto, dibandingkan dengan patung Guan Gong ini, batu giok darah, hancur begitu saja. Pada saat ini, He Yingji, yang berada di sampingnya, juga kembali ke China karena terkejut. Dia mengambil napas dalam-dalam, memandang Harvey York, dan berkata, Presiden Harvey, tetapkan harga, saya membeli patung Guan Gong giok darah ini. Petik 2. Pada saat ini, He Yingji menatap Harvey York lebih jauh, sehingga pihak lain menemukan judulnya juga telah berubah dari anak laki-laki dan anak laki-laki menjadi Presiden Harvey. Namun, begitu kata-kata He Yingji jatuh, semua orang yang hadir juga berteriak. Presiden Harvey, jual padaku, aku akan membayar 100 juta. Petik 2. Anda terlalu pelit, ini tak ternilai harganya, Anda ingin memenangkannya untuk 100 juta. Presiden Harvey, saya akan memberikan 1 miliar. Petik 2. Tuan Harvey, saya akan memberikan 2 miliar, ditambah perusahaan perdagangan, selama seperti yang Anda janjikan, uang itu akan segera dipanggil kepada Anda, dan perusahaan akan segera mentransfernya kepada Anda. Petik 2. Neneknya, giok darah Guan Gong ini seperti Laosu. Tuan Harvey, saya akan membayar 5 miliar. Petik 2. Banyak orang-orang yang hadir mulai protes. 10 miliar. Petik 2. Suara keras He Yingji bergema di seluruh aula. Segera, semua orang yang hadir menjadi diam dan tidak berani menawar lagi. Akibatnya, 10 miliar terlalu banyak, meskipun banyak orang yang hadir juga dapat mengeluarkannya, itu masih akan sangat menyakitkan. Kedua, He Yingji bertekad untuk menginginkan patung Guan Gong giok darah ini. Jika dia terus menawar, pasti akan melawan He Yingji, yang akan lebih besar daripada keuntungannya. He Yingji memandang Harvey York dengan serius, dan berkata, Presiden Harvey, saya akan membayar 10 miliar, dan tolong jual saya patung giok darah Guan Gong ini. Petik 2. Menghadapi 10 miliar yang ditawarkan oleh He Yingji, wajah Harvey York acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, Tuan He, tidak peduli berapa banyak yang Anda bayar, saya tidak akan menjual patung Guan Gong giok darah ini. Petik 2. Bagaimanapun, Harvey York dapat merasakan bahwa giok darah ini patung Guan Gong memang dengan spiritualitas, jika Anda menempatkan formasi di atasnya, mungkin akan sangat berguna di masa depan. Karena itu, Harvey York tidak akan menjualnya. Meskipun He Yingji sangat menyukai patung giok darah Guan Gong ini, tetapi melihat bahwa Harvey York tidak mau menjualnya, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia tersenyum masam dan berkata, patung giok darah Guan Gong ada bersama saya sebelumnya, dan saya tidak menemukannya. Tampaknya meskipun Tuan Kedua Guan memiliki hubungan dengan saya dan keluarga He saya, nasibnya terlalu dangkal. Lagi pula, petik 2. Mengatakan itu, He Yingji menatap lurus ke arah Harvey York dan berkata, Presiden Harvey, saya sangat ingin tahu, bagaimana Anda melihat patung giok hitam kasar Guan Gong ini masih terbungkus dalam patung giok darah Guan Gong. Petik 2. Harvey York He mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, aku bisa menebaknya. Petik 2. He Yingji hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tentu saja dia tidak percaya. Orang lain yang hadir juga sangat bingung, tidak tahu bagaimana Harvey York melihatnya. Pada akhirnya, semua orang sampai pada kesimpulan di dalam hati mereka, berpikir bahwa Harvey York hanya kurang beruntung. Setelah itu, lelang juga berakhir. Gerbang villa. Lin Hongyu berkata sambil tersenyum, Tuan Harvey, di mana Anda tinggal, bagaimana kalau saya mengantar Anda? Petik 2. Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya datang dengan mobil. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Petik 2. Lin Hongyu mengangguk, kemudian bertanya Said, Tuan Harvey, kapan waktu terbaik bagi saya untuk menemukan Anda besok? Petik 2. Anda datang ke klub Hinia pada pukul 9 besok pagi untuk menemukan saya, kata Harvey York. Sekarang, dia telah membentuk dendam dengan Li Deyu, Sun Zhenbiao dan yang lainnya, dan dia pasti akan segera memulai perang lengkap.
Harvey York tidak takut dengan pertempuran yang mengubah pola Aurus Hills ini. Namun, tidak peduli seberapa kuat Anda tidak dapat melindungi semua orang di sekitar Anda. Jadi, sekutu masih dibutuhkan. Dengan sekutu, Anda dapat berbagi beberapa tekanan untuk diri sendiri pada saat-saat kritis. Sekutu keluarga Lin adalah pilihan yang baik. Oleh karena itu, Harvey York dengan mudah setuju untuk mengusir roh-roh jahat untuk Lin Hongyu. Oke. Petik 2. Lin Hongyu mengangguk senang. Tuan Harvey, sekarang Anda telah membentuk Liang Zi dengan Li Laizi dan yang lainnya, mereka pasti tidak akan menyerah. Oleh karena itu, saya juga meminta Tuan Harvey untuk berhati-hati dalam segala hal. Jika Anda membutuhkan bantuan, katakan saja secara langsung. Kami Sen Jiading terikat untuk melakukannya. Kata Sen Gohua. Harvey York tidak munafik, dan langsung mengangguk, oke. Petik 2. Presiden, ketika saya baru saja keluar, saya melihat Li Deyu dan Sun Zhenbiao menyelinap, dan mereka tampaknya tidak memiliki niat baik. Jadi, bagaimana kalau kami pergi denganmu? Petik 2. Zhao Tianxun sedikit mengernyit dan berkata. Tidak perlu. Harvey York menggelengkan kepalanya. Hati-hati saat kamu kembali. Setelah itu, Harvey York Bian dan Mu Erlene masuk ke mobil dan meninggalkan Villa Yunhai. Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya tidak banyak bicara, dan masuk ke mobil dan pergi. Harvey York baru saja pergi, He Yingji meninggalkan aula. He Yingji membawa tangannya di punggungnya, melihat ke arah Harvey York pergi, dan berkata, King Song, Huazi, aku tidak percaya padamu ketika kamu memberitahuku betapa kuatnya anak ini. Tetapi ketika saya melihatnya malam ini, saya menyadari bahwa anak ini benar-benar berbeda dari anak muda biasa. Setelah jeda, He Yingji melanjutkan. Namun, King Song dan Huazi, meskipun anak ini memang sangat baik, apakah akan sedikit terburu-buru bagi Anda untuk menempatkan masa depan keluarga Sen pada anak ini? Petik 2. Bagaimana bisa? Sen King Song tersenyum dan berkata. Dia tua, pemuda Harvey York ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Saya selalu merasa bahwa sampai sekarang, kemampuan Harvey York hanyalah puncak gunung es. Oleh karena itu, saya percaya pada visi saya sendiri, dan terlebih lagi pada visi ayah saya. Petik 2. Oh. Kakek Sen juga sangat menghargai anak ini. He Yingji tertawa. Tentu saja. Petik 2. Sen King Song mengangguk. Begitukah? Petik 2. He Yingji mengangguk dan berkata, Aurus Hills telah menghasilkan banyak anak muda yang luar biasa, tetapi pada akhirnya mereka seperti meteor, cepat berlalu. Saya ingin melihat seberapa jauh anak ini bisa pergi di masa depan. He tua, saya mendengar bahwa masalah lama lelaki tua itu telah dilakukan lagi. Sen King Song mengubah topik pembicaraan. Ya, hari-hari ini membuatku sedih. He Yingji menghela nafas. Lalu kenapa aku tidak memberitahu Harvey York dan membiarkan dia melihat orang tua itu? Saran Sen King Song. Ya, Paman He, kemampuan medis saudara Harvey sangat bagus. Kakek saya disembuhkan oleh saudara Harvey. Kata Sen Veronica. Bab 75 pertempuran dimulai. Sen tua, jangan katakan itu lagi. Petik 2. He Yingji melambaikan tangannya dan berkata, Sen tua telah disembuhkan oleh anak ini, Harvey York. Anda telah memberitahu saya tentang hal itu, dan saya mengetahuinya. Namun, saya masih belum tahu. Tidak tahu banyak tentang itu. Saya percaya pada keterampilan medis anak itu. Dia terlalu muda, bahkan jika dia benar-benar memahami keterampilan medis, saya tidak akan berani membiarkan dia merawat orang tua itu. Tubuh orang tua itu semakin buruk setiap hari, dan dia tidak mampu lagi. Jadi, saya mengundang Dokter Sakti untuk menunjukkan kepada orang tua itu. Saya tidak berharap Dokter Sakti itu menyembuhkan orang tua itu, saya hanya berharap Dokter Sakti itu dapat membantu meringankan rasa sakitnya dari orang tua. Petik 2. Kata-kata He Yingji, Sen King Song juga saya pikir itu masuk akal. Lagi pula, dia juga tahu kondisi fisik Pak He, jadi dia benar-benar tidak bisa main-main. Namun, ketika dia memikirkan keterampilan medis Harvey York yang mengejutkan, dia selalu merasa bahwa jika Harvey York bergerak, mungkin Tuan He bisa diselamatkan. Bagaimanapun, Tuan He adalah pahlawan yang selamat di medan perang saat itu, dan dia masih sangat menghormatinya. Memikirkan hal ini, Sen King Song berkata, dia tua, mengapa Anda tidak membiarkan Harvey York mencobanya? Anda tahu, bahkan tabib ajaib telah menyembah. Petik 2. Oke, Lao He, jangan bicarakan itu, aku tidak ingin lelaki tua itu dilempar sebelum dia pergi. Petik 2. He Yingji langsung menyela Sen King Song. Hei! Petik 2. Sen King Song menghela nafas dalam-dalam, lalu meninggalkan istana bersama Sen Gohua dan yang lainnya. Malam itu seperti tinta, dan bulan sabit menggantung tinggi. Sebuah Porsche Panamera merah melaju di jalan yang berkelok-kelok. Di dalam mobil, musik ringan yang menenangkan diputar. Harvey York mengemudi dengan penuh perhatian. Namun, apa yang dikatakan Zhao Tianxun barusan menarik perhatiannya. Sekarang dia telah menjalin hubungan dengan orang-orang dari Li Deyu, saya khawatir orang-orang itu pasti akan mencoba membalas dendam padanya. Harvey York menyipitkan matanya sedikit, melihat kegelapan tak berujung di depan, berbisik di dalam hatinya. Jika kamu ingin membalas dendam, maka datanglah, bagaimana mungkin Harvey York takut padamu? Petik 2. Pada saat ini, Mu Erlene, yang duduk di kursi penumpang, memegang kotak kayu merah anggur, menatap Harvey York tanpa berkedip. Wajahnya, seolah-olah melihat melalui pria kecil di depannya. Batuk-batuk. Petik 2.
Harvey York batuk 2 kali dan berkata, kakakmu, aku tahu aku tampan, tetapi kamu tidak perlu menatapku begitu langsung, kan? Potong. Narsisme. Petik 2. Moorlene mengulurkan tangan dan menamparkan Harvey York. Setelah itu, Moorlene mengedipkan matanya yang indah dan berkata, Harvey York, aku sangat ingin tahu tentangmu, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Kamu tahu keterampilan medis, seni bela diri kuno, dan harta karun, apa sebenarnya kamu? Manusia. Harvey York mengangkat alisnya sambil tersenyum dan berkata, jika kamu ingin memahamiku, maka pahamilah perlahan-lahan. Jika aku memberitahumu sekarang, itu akan membosankan. Petik 2. Lupakan saja, aku tidak mau tahu. Moorlene bersenandung pelan, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, ngomong-ngomong, mengapa Tuan Lin sangat menghormatimu, dan apa yang terjadi di antara kalian berdua? Petik 2. Hormati aku. Petik 2. Harvey York tersenyum, dan kemudian memberitahu Moorlene apa yang terjadi di Bright Moon on the Sea. Setelah mendengarkan kata-kata Harvey York, mata indah Moorlene tiba-tiba melebar, dan dia berkata dengan kaget, Kamu benar-benar mengerti metafisika Feng Shui. Petik 2. Yah, aku mengerti sedikit. Petik 2. Harvey York tersenyum mengangguk. Moorlene memandang Harvey York dengan wajah yang rumit dan berkata, Harvey York, aku benar-benar penasaran, apa yang tidak kamu mengerti? Petik 2. Harvey York tersenyum dan berkata, saudarimu, pepatah itu berjalan dengan baik. Tidak ada emas yang telanjang, dan tidak ada yang sempurna. Meskipun saya tahu banyak hal, ada juga banyak hal yang tidak saya mengerti. Setiap orang harus mengenali kekuatan dan kekurangan mereka sendiri. Hanya dengan cara ini, kita berada di ketika berurusan dengan beberapa hal, Anda dapat melakukannya dengan mudah. Petik 2. Yah, itu masuk akal. Petik 2. Moorlene mengangguk setuju, dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, Harvey York, sekarang kita telah menjalin hubungan dengan Li Deyu dan Sun Zhenbiao, apa yang kamu rencanakan? Selesaikan masalah ini. Petik 2. Harvey York tersenyum dominan dan berkata, mereka hanya punya dua pilihan, menyerah atau binasa. Moorlene mengerutkan kening dan berkata, Li Deyu dan yang lainnya juga tuan, biarkan mereka menyerah. Saya khawatir itu akan sulit. Petik 2. Harvey York tersenyum dingin, jika mereka tidak ingin menyerah, maka saya tidak keberatan membiarkan mereka menghilang dari laut. Kamu benar-benar ingin menyatakan perang terhadap mereka begitu cepat. Petik 2. Pertempuran sudah dimulai, mengapa kamu menyatakan perang? Harvey York berkata, lalu matanya menjadi dingin, dan dia berkata, duduklah, ada ekor yang harus diikuti. Suara itu jatuh. Harvey York menginjak pedal gas secara langsung. Ledakan. Mesinnya membuat raungan marah. Di bawah kemudi Harvey York, Porsche merah ini berubah menjadi seekor citah dan berlari menuruni gunung. Moorlene tidak duduk diam untuk sementara waktu, dan hampir menabrak kaca depan dengan kepalanya. Dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya, menoleh untuk melihat, lampu menyilaukan, dan sebuah mobil dengan cepat mengikuti. Hati Moorlene menegang, dan dia berkata dengan kaget, ada apa, mungkinkah Li Deyu dan yang lainnya? Petik 2. Siapa lagi selain mereka? Petik 2. Harvey York menyipitkan matanya, aku tidak menyangka mereka akan melakukannya. Tidak bisa menahan diri begitu cepat. Tapi tidak apa-apa, aku lebih suka kontes tatap muka daripada konspirasi rahasia. Petik 2. Saat berbicara, mata Harvey berkedip, menunjukkan sedikit kegembiraan. Moorlene melihatnya, dan merasa cemas, Harvey York, sekarang bukan waktunya untuk berkonfrontasi dengan keras. Saya menemukan banyak mobil di belakang saya khawatir Li Deyu dan orang-orang itu mengirim banyak orang. Keluar dari sini. Di sini, pergi ke kota, aku tidak percaya mereka berani main-main di kota. Petik 2. Mengapa pergi ke kota? Petik 2. Harvey tersenyum dan berkata, karena mereka ingin membunuhku, bagaimana aku bisa membiarkannya? Mereka pergi. Karena mereka ada di sini, maka biarkan aku memberi mereka tumpangan. Petik 2. Mengatakan itu, Harvey York menginjak pedal gas lagi dan berlari kencang. Pada saat ini, mobil di belakang Zhan Harvey Sun berakselerasi, dan mereka juga berakselerasi, dan mereka mengikuti lebih erat. Segera, Harvey York mengendarai mobilnya menjauh dari jalan Panshan. Selain itu, Harvey York tidak mengendarai mobil di jalan menuju kota, tetapi berbelok ke arah dan mengemudi di jalan yang jauh. Apa kamu gila? Petik 2. Moorlene tercengang saat melihat ini. Harvey York baru saja mengatakan bahwa dia akan menghadapi orang-orang itu secara langsung, dia pikir Harvey York sedang bercanda, tetapi dia tidak menyangka bahwa apa yang dikatakan Harvey York itu benar. Harvey York mengemudikan mobilnya ke ujung barisan, tetapi terlihat sangat tenang, saudarimu, bukankah kamu selalu percaya bahwa aku memiliki kemampuan untuk melindungimu? Maka malam ini, aku akan membuktikan satu hal kepadamu. Tidak peduli apapun yang terjadi. Aku bisa melindungi diriku sendiri, dan aku bisa lebih melindungimu. Denganku, tidak ada yang bisa menyakitimu. Bahkan jika langit runtuh, aku bisa membantumu. Petik 2. Meskipun Harvey York mengatakan ini kata-katanya agak terlalu mendominasi dan sombong. Tetapi setelah mendengarkan Moorlene, jantung berdebar dan berdetak lebih cepat. Dia dalam suasana hati yang sangat rumit sekarang, khawatir, takut, gugup, dan bahkan entah kenapa bersemangat dan bersemangat. Bab 76 Satu orang sudah cukup. Moorlene bukan tipe gadis kecil yang pendiam dan lembut, jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan pijakan di Aurus Hills yang kacau ini.
Sekarang, ketika dia mengetahui bahwa Harvey York akan bersaing tatap muka dengan orang-orang yang mereka kirim dari Lideyu, itu membangkitkan darah di hatinya. Morlane melirik ke belakang, dan melemparkan kotak kayu dengan patung Guan Gong berlumuran darah di tangannya ke kursi belakang mobil, dan kemudian mengeluarkan duri emei di kakinya. Oke, Harvey York, karena kita ingin bertarung, maka aku akan menemanimu bertarung dengan mereka. Petik 2. Kata Morlane tegas. Harvey York dan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kakakmu, kamu bisa tinggal di mobil. Aku sudah cukup untuk menangani limbah ini. Petik 2. Apa? Ada banyak mobil di belakang, setidaknya lebih dari 100 orang. Apalagi, Lideyu dan yang lainnya sudah tahu kekuatanmu. Oleh karena itu, orang yang mereka kirim pasti semuanya itu adalah elit dari elit, tetapi tidak sebanding kepada orang-orang yang dikirim oleh Chen Junfeng beberapa hari yang lalu. Petik 2. Bahkan saya tidak tahu seberapa kuat kekuatan saya yang sebenarnya, dan bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk mengetahuinya. Petik 2. Mulut Harvey York berkedut. Dia mengambilnya dan berkata dengan tenang, kakakmu, jangan khawatir, kamu dan aku akan baik-baik saja malam ini, dan aku akan mengantarmu pulang dengan selamat. Petik 2. Apa yang dikatakan Harvey York adalah kebenaran. Kuku tulang naga 7 bintang menyegel lebih dari setengah kekuatannya. Harvey York benar-benar tidak tahu seberapa kuat kekuatannya jika segel itu dibuka. Ini. Hati Morlane bergetar, ingin membantah, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia melihat kepercayaan diri yang kuat di mata pria kecil ini, dan dia tidak takut sama sekali. Bisakah dia benar-benar mengalahkan begitu banyak orang dengan satu orang? Pikiran ini membuatnya merasa gila. Itu dia. Petik 2. Harvey York menjawab dengan acuh tak acuh, dan kemudian melanjutkan mengemudikan mobil ke ujung jalan. Tak lama, mobil telah mencapai akhir. Tidak ada jalan di depan, bahkan lampu jalan, hanya hutan luas yang luas. Dalam radius 10 mil, tidak ada yang berpenghuni. Tertawa. Dengan suara gesekan yang keras, Harvey York menginjak rem secara langsung. Karena inersia, mobil meluncur ke depan lebih dari 10 meter setelah berhenti, meninggalkan 2 bekas ban yang jelas. Ketika Harvey York menghentikan mobil, mobil di belakang juga berhenti. Di bawah penerangan lampu depan, gumpalan asap putih bisa naik. Setelah mobil berhenti total, Harvey York berbalik untuk melihat Morlane dan berkata, saudarimu, ingat, apapun yang terjadi, jangan buka pintu mobil. Adegan itu mungkin menakutkan nanti, jika kamu takut. Belok jangan melihat terlalu jauh. Petik 2. Harvey York. Petik 2. Morlane menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar, bagaimana kalau aku akan menelepon Departemen Pertahanan dan meminta Tuan Shen Gohua untuk mengirim seseorang ke sini. Atau, panggil Brother Zhao dan minta dia mengirim seseorang untuk mendukungnya. Petik 2. Tidak perlu. Petik 2. Harvey York menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening, Shen Gohua masih seseorang dalam sistem, jadi lebih baik tidak. Dia dalam keluhan dan keluhan sungai dan danau, dan akan sulit baginya untuk melakukannya pada saat itu. Adapun Tianxun dan yang lainnya, saya khawatir mereka dalam masalah sekarang. Nah, sistermu, jangan lakukan apa-apa, tetap di dalam mobil. Setelah itu, Harvey York mendorong pintu mobil dan keluar dari mobil. Bang! Terdengar suara keras. Pintu mobil dibanting menutup. Getaran yang kuat mengagetkan Moody di dalam mobil. Dia memandang Harvey York dan itu tidak murah hati. Punggung yang tinggi merasakan rasa aman yang kuat. Tampaknya selama pria kecil ini ada, dia tidak perlu takut. Setelah Harvey York mengambil pintu mobil, dia mengeluarkan sebatang rokok darinya. Saku dan menyalakannya, dan kemudian dia tidak terburu-buru. Dia berjalan maju perlahan, dan kemudian berhenti 5 meter di depan mobil. Di bawah penerangan lampu depan, bayangan Harvey York ditarik oleh sesepuh, dan angin malam bertiup, meniup rambut dan rambut Harvey York. Pakaian. Pada saat ini, sosok seperti lembing Harvey York berdiri di sana, setebal dan setinggi gunung, mampu memblokir semua badai. Morlane menatap kosong ke punggung Harvey York, merasa bawah hatinya. Dia sudah berkali-kali aku membayangkan seperti apa pasangan masa depanku. Dia tidak perlu terlalu tinggi dan perkasa, tapi dia pasti seorang pria dari langit. Dia tidak perlu menjadi maha kuasa, tetapi dia harus bertanggung jawab dan mampu memberi diri Anda rasa aman pada saat kritis. Harvey York, bukankah itu orang yang dia cari? Pintu hati Morlane, yang telah disegel selama lebih dari 20 tahun, akhirnya dibuka pada saat ini. Pada saat ini, Harvey York berdiri di depan mobil, melihat ke depan dengan tenang dan acuh tak acuh, dengan ekspresi tenang. Grand Cherokee hitam, kendaraan niaga 7 tempat duduk hitam, dan sedan Mercedes-Benz hitam berhenti di depan. Melihat sekeliling, ada lebih dari 20 mobil, menghalangi jalan yang semula tidak luas. Tak lama kemudian, pintu sebuah mobil terbuka, dan pria-pria dengan berbagai kostum melompat keluar dari mobil. Bang bang bang. Saat pintu mobil ditutup, lebih dari 100 orang turun dari mobil. Di antara orang-orang ini, ada yang tangan kosong, ada yang memegang tongkat, dan ada yang memegang pisau pendek. Selain itu, di antara orang-orang ini, ada pejuang yang berlatih seni bela diri kuno, tentara yang telah pensiun dari tentara, gangster yang membunuh seperti mamut, dan pengawal yang terlatih. Harvey York melirik orang-orang ini dengan acuh tak acuh, dan segera mengerti.
Mereka yang datang antara lain Li Deyu dari kamar dagang Kyushu, Sun Zhenbiao dari kamar dagang Empat Laut, Cao Tianhu dari kamar dagang Zhongxing, Gao Wanglou dari Balai Seni Bela Diri Elang Emas, dan Huo Wanlin dari Balai Seni Bela Diri Siliang. Ada juga orang lain yang mengenakan pakaian hitam dan tidak bisa menyebutkan identitasnya. Tidak peduli dari mana orang-orang ini berasal, mereka semua diingat oleh Harvey York saat ini. Karena orang-orang ini tidak membuat diri mereka merasa lebih baik, maka mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah malam ini, mari selesaikan akun dengan mereka satu persatu. Harvey Yorkshire menghembuskan sebatang rokok, melemparkan puntung rokok ke tanah dan menginjaknya, dan berkata dengan ringan, kamu seharusnya tidak datang ke sini, ketika kamu melangkah ke sini, setengah dari kakimu sudah masuk neraka. Petik 2. Suara itu tidak keras, tenang dan acuh tak acuh. Tapi entah kenapa, ratusan orang yang hadir tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar ini, seolah-olah tenggorokan mereka dicekik oleh tangan besar yang tak terlihat, membuat mereka merasa tercekik. Sejumlah kecil orang yang hadir telah melihat kekuatan Harvey York, dan adegan mengalahkan Grandmaster dengan 2 pukulan dan 1 tendangan membuat mereka sangat terkesan. Namun, sebagian besar orang yang hadir belum melihat kekuatan Harvey York. Karena itu, ketika Harvey York mengucapkan kalimat ini, banyak orang sudah menunjukkan sarkasme. Nak, saya pikir apa yang Anda katakan barusan lebih berlaku untuk Anda. Dari saat Anda mengubah arah dan melarikan diri ke sini, Anda sudah mati. Petik 2. Seorang pria botak berjas hitam pria kuat itu menyeringai dan berjalan keluar. Pria berkepala botak ini memiliki sosok yang agung, bekas luka di wajahnya, dan tato kepala serigala berwarna merah darah di bagian atas kepalanya. Bab 77 kembalilah dengan darah. Ada 9 jenderal di bawah Li Deyu dari kamar dagang Kyushu, juga dikenal sebagai 9 serigala. 9 serigala ini juga merupakan 9 kekuatan tempur terkuat dari kamar dagang Kyushu, dan semua orang adalah pejuang yang kuat. Dan pria botak ini bernama Li Zhanghe, peringkat kelima di 9 serigala, dengan nama kode serigala darah dan basis kultivasinya ada di Lusa. Kecuali serigala darah kamar dagang Kyushu. Di antara para pemimpin yang hadir, Zhao Hongqiong, salah satu dari 8 orang dari kamar dagang Empat Laut, hadir. Salah satu dari 5 jenderal harimau, dari kamar dagang Zhongxing, harimau bengal, Han Feng hadir. Raja Elang, Kongrang dan Raja Macan Tutul, Sueyan dari 12 Raja Surgawi, dari Museum Seni Bela Diri Elang Emas ada di sini. Potong tenggorokan, Zhang Yang dan tinju pembunuh, Huang Chuanwu dari 10 jenderal militer, di Akademi Seni Bela Diri Siliang hadir. Li Zhanghe, Zhao Hongqiong, Han Feng, Kongrang, Sueyan, Zhang Yang, dan Huang Chuanwu, semuanya adalah pejuang sejati, dan kultivasi mereka berada di antara tahap tengah dan akhir Lusa. Jika itu adalah orang biasa, mungkin dia akan sangat ketakutan dengan postur ini. Bahkan jika master dari 6 aula seni bela diri utama menghadapi 6 orang ini, sulit untuk menang. Tidak ada keraguan bahwa untuk membunuh Harvey York dan Mu Erlene, Li Deyu dan yang lainnya berusaha keras. Namun, orang-orang ini sama sekali bukan apa-apa bagi Harvey York. Bahkan jika segelnya tidak rusak, Harvey York memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya saat ini. Harvey York menyipitkan matanya, menatap Li Zhanghe dengan tenang dan merdu, dan berkata, apakah kamu tahu mengapa aku mengemudikan mobil di sini? Petik 2. Li Zhanghe dengan bercanda tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin memilih barang yang bagus untuk dirimu sendiri? Sebuah kuburan. Hahaha. Tempat ini didukung oleh pegunungan, menghadap ke laut dan dikelilingi oleh hutan. Ini memang kuburan yang bagus. Zhao Hongqiong menyeringai dan tertawa. Han Feng, Kongrang dan yang lainnya juga penuh dengan ejekan, dan mereka sama sekali tidak menganggap serius Harvey York. Menurut pendapat mereka, tuan mereka benar-benar membuat keributan besar tentang mengirim begitu banyak orang untuk membunuh 2 orang. Bukankah ini pisau banteng untuk membunuh ayam? Untuk ejekan Li Zhanghe, Zhao Hongqiong dan yang lainnya, Harvey York tetap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia melihat sekeliling dengan ringan, dan berkata dengan senyum jahat, ini memang kuburan yang bagus, tetapi kuburan ini dipilih untuk Anda, bukan saya. Petik 2. Oh. Petik 2. Li Zhanghe tersenyum muram. Benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkan kita semua di sini sendirian. Petik 2. Kenapa tidak? Petik 2. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, di mataku, kamu benar-benar tidak berbeda dari sampah. Dasar bajingan. Petik 2. Bocah bau. Mencari kematian. Arogan sekali. Petik 2. Zhao Hongqiong dan yang lainnya sangat marah dan berteriak dengan marah. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Petik 2. Semua orang mengangkat tangan dan berteriak, membunuh. Bunuh dia. Petik 2. Li Zhanghe tidak ragu lagi, dia melambaikan tangannya dan memberi perintah. Tepuk tepuk tepuk. Segera, 20 orang di tim pertama bergegas menuju Harvey York dengan tongkat di tangan. Di dalam mobil. Harvey York. Petik 2. Mu Erlene berteriak kaget saat melihat adegan ini. Dia bisa merasakan bahwa 20 orang ini tidak sebanding dengan gangster biasa itu. Mata mereka galak, dan tembakan mereka tegas dan kejam. Pada pandangan pertama, mereka adalah tuan yang telah membunuh orang dan melihat darah. Meskipun dia juga tahu bahwa Harvey York sangat kuat, dia masih sangat khawatir ketika dia melihat begitu banyak orang mengepung Harvey York. Lagi pula, 2 tinju tidak cocok untuk 4 tangan. Melihat 20 orang ini bergegas ke arahnya, Harvey York tampak acuh tak acuh dan membanting kakinya ke tanah. Terkunci. Ada bunyi gedebuk di tanah.
Seluruh tubuh Harvey York seperti naga gila yang pergi ke laut, dan dia langsung keluar dan menyapa 20 orang ini. Dalam sekejap, Harvey York melintasi lebih dari 10 meter, melebarkan sayapnya seperti dapang, dan melompat langsung ke langit. Segera, Harvey York tiba-tiba mengangkat kaki kanannya, mengenai lututnya, dan menghantam dada orang di depan. Retakan. Retak tulang terdengar. Ah! Petik 2. Mulut ini menjerit, darah menyembur keluar dari mulutnya, tulang dadanya patah semua, dan tubuhnya terbang keluar seperti bola meriam. Bang bang bang! Disertai oleh serangkaian suara tabrakan yang tumpul, 4 atau 5 orang yang bergegas dari belakang tersingkir. Ketika yang lain melihat ini, mereka terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka tubuh kurus Harvey York meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Mengapa anak ini begitu galak? Petik 2. Neneknya. Tidak peduli seberapa ganasnya dia, bagaimana dia bisa mengakali begitu banyak dari kita. Mencari kematian. Harvey York Zen berteriak, dan pada saat mendarat, dia menamparkan salah satu dari mereka langsung di kepala. Bang! Dengan ledakan keras, tengkorak pria itu patah, 7 lubangnya berdarah, tubuhnya lemas, dan dia mati seketika. Terkunci. Setelah membunuh 1 orang dalam sekejap, Harvey York telah mendarat dengan mantap. Cahaya bulan yang dingin menyinari tubuh Harvey York, tubuhnya ramping dan lurus, dan tidak ada darah di tubuhnya. Pada saat ini, Harvey York seperti seorang ksatria yang membunuh 1 orang dalam 10 langkah dan tidak tertinggal sejauh 1000 mil, dan lebih seperti dewa perang super yang kembali dari medan perang setelah meminum darah. Ketika orang lain yang berencana untuk bergegas melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Apakah anak ini terlalu menakutkan? Membunuh semudah memotong sayuran dan melon. Banyak orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada diri sendiri, dapatkah mereka benar-benar membunuh anak ini? Apa yang masih kamu lakukan? Ayo, petik 2. Li Zhanghe meraung marah. Orang-orang yang masih ragu-ragu tiba-tiba pulih dari kengerian mereka. Pergi. Petik 2. Bunuh dia. Petik 2. Selusin orang yang tersisa langsung mengangkat tongkat di tangan mereka, bergegas dan membanting ke arah kepala Harvey York. Wuhu! Bayangan. Tongkat menyilaukan, momentumnya mendominasi, dan ada ledakan sonik keras di udara. Ekspresi Harvey York tenang, dan matanya berkedip-kedip. Gerakan selusin orang ini melambaikan tongkat mereka tampaknya membeku dalam sekejap. Tentu saja, bingkai pembekuan gerak hanya relatif terhadap Harvey York. Di mata orang lain, kecepatan lusin orang ini mengayunkan tongkat sangat cepat. Secara khusus, Murlene di dalam mobil sangat ketakutan sehingga dia menutupi bibir merahnya, mencegah dirinya berteriak. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Harvey York pasti akan dipukuli sampai mati dengan tongkat, Harvey York bergerak. Naga 9 sejati berkedip. Petik 2. Harvey York mengucapkan 4 kata dengan ringan, menyelipkan kakinya, dan gerakannya yang tampaknya lambat secara akurat menghindari serangan selusin orang. Segera, tubuh Harvey York bergetar sedikit, dan bayangan yang muncul seperti naga sungguhan yang bergerak. Detik berikutnya. Ledakan. Dengan suara tumpul, salah satu pria kuat tidak bisa bereaksi sama sekali, dia merasakan sakit di perutnya, dan kemudian terbang keluar, jatuh ke tanah, dan muntah darah. Segera setelah. Bang bang bang. Tanda hubung. Ledakan pukulan berat terdengar. Harvey York seperti hantu, berjalan melalui kerumunan, dan tinjunya jatuh ke semua orang seperti badai. Dalam waktu kurang dari beberapa detik. Selusin orang yang mengepung Harvey York semuanya telah terbang keluar, dan hanya Harvey York yang tersisa berdiri di sana. Harvey York berdiri di sana dengan wajah acuh tak acuh, melirik dingin ke Li Zhanghe dan yang lainnya tidak jauh, dan berteriak keras. Ayo, lanjutkan. Petik 2. Bab 78 seperti orang gila. Li Zhanghe, Zhao Hongqiong dan yang lainnya merasakan kesurupan, mereka tidak pernah menyangka Harvey York begitu kuat. Lebih dari 20 prajurit, bandit, dan pengawal semuanya terbunuh bahkan tanpa menyentuh tubuh anak ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Namun, Harvey York, yang telah menyerahkan lebih dari 20 orang, masih tampak setenang air, tanpa kejutan dan kegembiraan, seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Harvey York mengangkat sudut mulutnya dan mengaitkan jarinya ke Li Zhanghe, silakan, kenapa, tidak berani? Apakah banyak dari kalian yang masih takut padaku sendirian? Petik 2. Li Zhanghe menatap Harvey York, mengatupkan giginya, marah berkata, bocah bau, jangan berpuas diri, saya tidak percaya bahwa Anda dapat mengalahkan 10 orang dan 20 orang, dan Anda dapat mengalahkan lebih dari 100 orang. Saudara, beri saya kesempatan. Petik 2. Dia melambaikan tangannya dan memberi perintah lagi. Bunuh. Petik 2. 20 orang di tim kedua meraung, memegang pisau pendek, dan bergegas menuju Harvey York. Cahaya bulan mengalir keluar, cahaya dingin berkedip-kedip, dan niat membunuh adalah Lingran. Di bawah mata semua orang yang ketakutan, Harvey York bergegas keluar dan menendang orang yang berada di garis depan belasan meter jauhnya. Segera setelah itu, Harvey York menghentakkan kaki kirinya ke tanah, melompat ke langit, dan langsung menyapukan kaki kanannya. Petik 2. Bersamaan dengan teriakan itu, 7 atau 8 orang lagi ditendang keluar. Segera, Harvey York mengulurkan tangan kanannya, menangkap belati terbang di udara, dan kemudian berkedip ke arah selusin orang yang tersisa. Untuk sementara waktu, semua orang yang hadir tidak dapat melihat sosok Harvey York dengan jelas, dan hanya bisa melihat cahaya perak berkedip di udara, seperti ular perak yang menari. Ini kurang dari 3 detik.
Saat Harvey York berhenti, selusin orang kuat di sekitarnya memegang pisau pendek, seolah-olah mereka telah dilumpuhkan, dan mereka tetap di tempatnya. 10 atau lebih mata pria kuat ini terbuka lebar, dan mata mereka penuh ketakutan, tetapi tubuh mereka tidak bergerak. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan bunuh anak ini. Petik 2. Zhao Hongqiong, yang kekar seperti beruang, ketakutan. Tapi suaranya jatuh. Plop-plop. Selusin pria kuat yang awalnya dikelilingi oleh Harvey York jatuh langsung ke tanah, darah menyembur keluar dari leher mereka, dan mereka benar-benar mati. Gollum. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan air liur, tercengang, dan merasa bahwa jiwa mereka gemetar. Mereka tidak melihat tembakan Harvey York sama sekali, tetapi 10 orang kuat ini sudah mati. Apakah anak ini dewa kematian? Adapun elegimu di dalam mobil, dia sudah bodoh saat ini. Meskipun dia telah melihat kekuatan Harvey York di Grand Hyatt Hotel sebelumnya, dia bahkan tidak takut dengan peluru. Tapi sekarang, dampak visual yang disebabkan oleh adegan tinju ke daging dan darah pisau bahkan lebih besar. Hanya pada saat inilah Murlene sadar, dan tubuhnya yang halus tidak bisa menahan gemetar sedikit. 40 elit berturut-turut bahkan tidak bisa menyentuh setengah rambut Harvey York, dan mereka semua jatuh dalam waktu kurang dari 1 menit. Ternyata di depan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, tidak peduli berapa banyak orang, itu tidak berguna. Dan Harvey York adalah pria yang kuat, pria yang sangat kuat. Mungkin, dia benar-benar bisa mengalahkan 100 dengan 1. Ayo, lanjutkan. Petik 2. Harvey York tampak tenang, dan mengaitkan jarinya pada Li Zhanghe lagi. Monster macam apa anak ini? Petik 2. Li Zhanghe tercengang, matanya memerah, dan meraung, pergi. Ayo, biarkan semuanya pergi. Petik 2. Setelah mengetahui kekuatan Harvey York yang kuat, Li Zhanghe tidak ragu lagi, tetapi memerintahkan semua 70 orang yang tersisa untuk berkumpul. Dia berencana menggunakan taktik kerumunan untuk menjatuhkan Harvey York. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat seseorang, tubuhnya tidak terbuat dari besi, cepat atau lambat dia akan lelah. Selama mereka menunggu sampai saat itu adalah kesempatan mereka untuk menemukan hidup mereka. Bunuh. Petik 2. Bunuh. Petik 2. 70 orang yang tersisa meraung dan meraung seperti gelombang pasang, bergegas menuju Harvey York. Melihat lebih dari 70 orang bergegas ke arahnya, Harvey tersenyum, suaranya seperti guntur, dan tertawa liar, hahaha. Bagus. Waktu yang baik. Petik 2. Dengan ledakan tawa arogan, seluruh Harvey York semua orang gila seperti iblis, dan bergegas langsung ke kerumunan. Pada saat ini, karena banyaknya orang, pemandangannya sudah kacau balau. Bang bang bang. Suara. Tabrakan hebat bergema di langit malam, dan jeritan serta lolongan terdengar satu demi satu. Apakah itu Li Zhanghe dan Zhao Hongqiong, atau Murlene di dalam mobil, Harvey York tidak bisa lagi terlihat jelas saat ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah orang-orang kuat yang jatuh seperti karung pasir. Seiring berjalannya waktu, sudah ada 60 atau 70 orang tergeletak di tanah. Dan, jumlahnya masih terus bertambah. Ada darah di tanah, dan ada yang mati dan terluka. Namun, mereka yang jatuh ke tanah tidak bisa lagi bangun, dan benar-benar kehilangan efektivitas tempur mereka. Saat ini, tidak jauh. Li Zhanghe menatap medan perang di depannya dengan ekspresi muram, dan berkata, anak ini lebih kuat dari yang aku bayangkan. Jika kita terus seperti ini, aku khawatir kita tidak akan bisa menyelesaikan misi yang presiden dan yang lainnya telah memberi kita. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Zhao Hongqiong dia mengerutkan kening dan bertanya. Sampai sekarang, hanya ada satu cara. Petik 2. Kata Li Zhanghe. Cara apa? Petik 2. Zhao Hongqiong dan yang lainnya memandang Li Zhanghe secara bersamaan. Li Zhanghe tersenyum muram, dan berkata, selama kita menangkap Murlene di dalam mobil, apakah kita takut Harvey York tidak akan patuh? Petik 2. Masuk akal. Petik 2. Zhao Hongqiong mengangguk. Lakukan saja. Petik 2. Han Feng juga setuju. Kong Rang, Sue Yan, Zhang Yang, dan Huang Chuanwu mengerutkan kening. Meskipun mereka adalah praktisi seni bela diri dan meremehkan perilaku penjahat semacam ini, tidak ada cara lain yang lebih baik saat ini, jadi mereka setuju. Jadi, Li Zhanghe, Zhao Hongqiong, Han Feng, Kong Rang, Sue Yan, Zhang Yang, dan Huang Chuanwu berangkat pada saat yang sama dan bergegas menuju Porsche merah. Namun, tepat ketika 7 orang Li Zhanghe kurang dari 10 meter dari mobil, mereka tiba-tiba merasakan bunga di depan mereka, dan sesosok melayang seperti embusan angin dan berhenti 5 meter dari mereka. Apa yang kamu lakukan? Petik 2. Suara acuh tak acuh menembus ke telinga mereka, seperti suara sihir kematian. 7 orang Li Zhanghe melihat dari dekat, dan melihat sosok berlumuran darah dengan kabut hitam berkedip di depan mereka. Itu adalah Harvey York. Segera, mereka menoleh dan memandang mereka dengan linglung. Lebih dari 100 orang yang ada di sana semuanya jatuh, dan tidak ada yang bisa berdiri. Bagaimana ini mungkin? Li Zhanghe hampir pingsan, tidak bisa mempercayai apa yang dilihat matanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan lebih dari 100 orang untuk jatuh? Kuncinya adalah bahwa 100 orang ini bukan orang biasa, tetapi elit kamar dagang utama dan seni bela diri. Bahkan jika 100 orang ini berdiri diam dan ingin mengalahkan mereka satu persatu, itu akan memakan banyak waktu, bukan? Monster macam apa anak ini?
Pada saat ini, Harvey York, karena tubuhnya berlumuran darah, jatuh ke dalam kegembiraan, dia hanya merasakan kekuatan melonjak di seluruh tubuhnya dan ingin melampiaskan. Bab 79 Pembunuhan Satu Trik. Harvey York juga tahu bahwa ini karena melihat terlalu banyak darah telah menyebabkan darah mendidih dan gelisah di tubuhnya, jadi situasi ini terjadi. Tapi sekarang, Harvey York tidak hanya tidak menolak perasaan ini, tetapi juga sangat bersemangat. Kerinduan untuk mendominasi kehidupan, kerinduan akan perasaan semut-semut itu menjerit dan binasa di tangan mereka sendiri. Melihat penampilan Harvey York saat ini, 7 orang Li Zhangye tidak bisa menahan diri untuk gemetar. Mereka belum pernah melihat orang dengan mata seperti itu, dalam, jahat, haus darah, dan pembunuh. Ini sama sekali bukan mata manusia. Mereka bernapas dengan cepat dan detak jantung mereka semakin cepat, mereka selalu merasa bahwa ada iblis yang tersembunyi di tubuh Harvey York, dan mereka akan terkoyak di detik berikutnya. Harvey Yorkshire menghela nafas lega, memandang 7 orang Li Zhangye seolah-olah melihat semut, dan berkata dengan suara serak, kamu tidak boleh memukul sistermu, itu membuatku sangat tidak nyaman. Petik 2. Anak kecil, beraninya kau berpura-pura. Aku hanya ingin membuatmu tidak bahagia. Petik 2. Hati Li Zhangye terguncang, dia langsung mengerahkan ki sejatinya, dan memimpin dalam menyerang Harvey York. Jarak 5 meter seketika. Pada saat mendekati Harvey York, lengan kanan Li Zhangye bergetar, kekuatannya langsung terakumulasi, dan kemudian dia meninju langsung ke dada Harvey York. Li Zhangye juga salah satu jenderal super di bawah Li Deyu, jadi ketika dia meninju, dia sekuat harimau, dan dia tak terbendung. Namun, pada saat Li Zhangye membanting tinjunya, Harvey York menyeringai, dan dengan sosok yang salah, dia dengan mudah menghindari tinjunya. Pukulan itu meleset, Li Zhangye terkejut, tubuhnya kehilangan pusat gravitasi, dan dia tersandung ke depan. Tidak baik. Menarik. Li Zhangye tiba-tiba membeku, memutar pinggang dan perutnya, dan hendak mengungsi. Tapi Harvey York menjulurkan tangan kanannya, meraih bagian atas kepalanya secara langsung, dan kemudian tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan menekan. Mati. Petik 2. Ledakan teriakan jatuh. Ledakan. Tanda hubung. Suara gemuruh terdengar. Li Zhangye tertelungkup, dan seluruh orang itu langsung ditekan ke tanah oleh Harvey York. KKK. Lantai. Beton retak, dan Li Zhangye benar-benar tidak bergerak. Darah mengalir di kepala Li Zhangye, menodai tanah menjadi merah. Jenderal kelima Kamar Dagang Kyushu, Li Zhangye, telah meninggal. Harvey York perlahan menegakkan tubuh, menatap 6 Zhao Hongqiong, tampak dingin, dan berkata dengan ringan, sekarang giliranmu. Petik 2. Ke-6 Zhao Hongqiong menjadi gila. Meskipun Li Zhangye bukan yang terkuat di antara mereka, kekuatannya tidak lemah. Tanpa diduga, Li Zhangye, serigala darah, yang pernah terkenal dan mengejutkan Aorus Hills, terbunuh seperti ini. Ini benar-benar tidak dapat diterima oleh mereka. Tidak hanya Zhao Hongqiong dan 6 lainnya tidak bisa menerimanya, tetapi juga Mu Erlene di dalam mobil. Meskipun kultivasinya mirip dengan Li Zhangye, dia jauh lebih buruk daripada pengalaman dan prestise tempurnya yang sebenarnya. Dia tahu jarak antara dirinya dan Li Zhangye, dalam 10 langkah, dia pasti akan kalah. Tapi orang inilah yang pernah menjadikan dirinya musuh yang kuat, tetapi sekarang dia mati di depan matanya, dan dia terbunuh dalam hitungan detik. Mu Erlene menatap kosong ke belakang Harvey York, bibir merahnya bergetar, Harvey York. Kau, seberapa kuat dirimu? Petik 2. Saat ini, jaraknya lebih dari 10 meter dari mobil. Ke-6 Zhao Hongqiong menarik napas dalam-dalam, menekan rasa takut di hati mereka, saling memandang, dan memahami arti satu sama lain. Perang. Petik 2. Segera, ke-6 Zhao Hongqiong berteriak serempak, dan kemudian, seperti 6 bola meriam, mereka menyerang dan membunuh Harvey York pada saat yang bersamaan. Pada titik ini, mereka sudah tahu teror dan kekuatan Harvey York. Adanya kemampuan untuk membunuh Li Zhangye dalam satu gerakan, bagaimana mereka bisa bersaing sendirian. Oleh karena itu, dalam sepersekian detik, mereka berenam membuat keputusan untuk bergabung. Hanya dengan menggabungkan kekuatan mereka dapat memiliki secercah harapan untuk menang. Dalam sekejap, 6 Zhao Hongqiong sudah dekat dengan Harvey York. 6 orang memobilisasi ki mereka yang sebenarnya pada saat yang sama, dan ki yang kuat menyebar dari tubuh mereka, meniupkan hembusan angin. Cabang-cabang mati dan puing-puing di tanah berguling ke udara, seperti efek khusus film. Mu Erlene di dalam mobil tercengang. 6 pertempuran dari Kamar Dagang 4 Laut, Kamar Dagang Zhongxing, Aula Seni Bela Diri Elang Emas dan Aula Seni Bela Diri Siliang akan berurusan dengan Harvey York pada saat yang sama. Dampak visual ini sangat besar. Tong lengan tinju. Petik 2. Ambil. Petik 2. Cakar elang. Petik 2. Tinju Siliang. Petik 2. Zhao Hongqiong dan ke-6-nya melakukan aksi mereka pada saat yang sama, menyerang semua bagian tubuh Harvey yang mematikan. Meskipun Zhao Hongqiong dan 6 lainnya tidak bisa melepaskan energi sejati mereka, gerakan dan gerakan mereka sangat kejam dan luar biasa ganas. Bahkan jika master sejati dari tahap bawaan awal ada di sini, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dengan murah. Menghadapi serangan kekerasan dari 6 orang Zhao Hongqiong, Harvey York tidak berniat membuang waktu bermain dengan mereka, tetapi memutuskan untuk menyelesaikan pertempuran sesegera mungkin. Bagaimanapun, dia jelas merasa bahwa darah di tubuhnya mendidih, dan kekuatan mau melonjak. Jika dia terus menyeretnya, dia khawatir dia akan lepas kendali.
Memikirkan hal ini, Harvey York mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan, perlahan mengangkatnya, dan kemudian langsung menjalankan seni kekacauan primal utama, memobilisasi kekuatan nyata yang melonjak dan besar. Pada saat kekuatan sebenarnya dimobilisasi, telapak tangan kanan Harvey York mulai berkedip dengan cahaya biru. Zizi. Suara guntur rendah terdengar, dan pada saat ini telapak tangan kanan Harvey York berwarna hijau seperti jasper, dan satu demi satu petir cian halus dapat terlihat samar-samar di telapak tangannya berkedip. Zhao Hongqiong 6 orang terkejut, dan mereka sangat ketakutan sehingga wajah mereka mulai pucat. Ah! Petik 2. Mu Erlene di dalam mobil tidak bisa menahan tangis. Matanya bergetar, dan wajahnya penuh kengerian. Mungkinkah ini kekuatan sejati Harvey York? Memegang petir di tangan Anda luar biasa, bukan? Ki asli dilepaskan. Anak ini adalah seniman bela diri bawaan. Petik 2. Zhao Hongqiong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini bukan hanya pelepasan ki sejati, tapi ini adalah transformasi ki sejati. Petik 2. Huang Chuanwu dari aula seni bela diri Sili yang sangat ketakutan hingga suaranya berubah. Lari, kabur. Kami sama sekali bukan lawannya. Petik 2. Huang Chuanwu benar-benar ketakutan, dia berteriak, dan dengan paksa menutup tangannya untuk bersiap mengungsi. Zhao Hongqiong dan 5 lainnya tidak berani bertarung lagi, siap melarikan diri dari sini. Sekarang, kekuatan Harvey York telah menyegarkan kognisi mereka, jika mereka tidak melarikan diri, saya khawatir semua orang harus menjelaskannya di sini. Aku sudah mengatakan bahwa sejak kamu masuk ke sini, kematianmu sudah ditakdirkan. Bisakah kamu melarikan diri? Petik 2. Harvey York berkata dengan ringan, dan kemudian mengangkat telapak tangannya, matanya bersinar cerah. Telapak guntur biru. Petik 2. Dengan satu telapak tangan, petir cian di telapak tangan Harvey York menyebar langsung berubah menjadi 6 naga guntur cian dan menjerat 6 Zhao Hongqiong. Detik berikutnya. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang menakutkan, 6 Zhao Hongqiong jatuh langsung dan terbang keluar. Saat mereka mendarat, Zhao Hongqiong dan yang lainnya tertutup karbon hitam, dan mereka terbelah menjadi kok oleh guntur hijau. Sampai mereka mati, mereka berenam gagal membuat satu teriakan pun. Pada saat ini, orang-orang yang meratap dan berteriak tiba-tiba menghentikan suara mereka. Mereka menatap kosong pada pemandangan ini, sangat ketakutan, mereka merasa otak mereka tidak cukup. Seniman bela diri dari tahap tengah hingga akhir dari 6 Hautian hebat terbunuh oleh satu gerakan. Bab 80 menghadap para pahlawan.